Halo semuanya, hari ini istimewa banget kita kedatangan Dr. Vito Damai. Iya, hai Bang Radit. Halo. Aku juga pengennya halo semuanya gitu. Sama dong, ini juga halo semuanya. Oh iya bener ya. Ini saya gambar sendiri. Bener itu gambar seriusan? sendiri. Iya makanya Wow. jelek. Makanya. Mau bilang wow tapi lanjutannya ya udah deh. Iya. Dr. Vito ini spesialis jantung dan pembuluh darah. Iya. Betul. Dan punya klinik varises kalau nggak salah ya. Iya benar. Di daerah mana tuh kalau boleh tahu? Jakarta Varises Clinic di Patal Senayan. Di Patal Senayan. Oke, kita mulai dari ininya dulu nih. Karena saya ngelihat Dr. Vito lengkapnya ya. Namanya nih. Dr. Vito Anggarino Damai, SPJP dalam kurung K, MKes, Ivo strip K, Viha, Vica, VASCC. Apa ini? Panjang banget gelarnya ya. Biasa agak kuper, jadi Kuper. banyakan sekolah. Banyakan sekolah. Boleh tahu nggak nih apa aja? SPJP ini spesialis Jantung dan pembuluh darah. jantung pembuluh darah. Dalam kurung K itu apa? Kayaknya itu konsultan. Konsultan. Jadi kalau ada spesialis, Ya. spesialis itu biasanya kita akan bisa ngambil lagi, Oke. training lanjut lagi untuk lebih ke, ya lebih subspesialis lagi lah gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang dengan gelar spesialis tertentu ada K-nya berarti dia konsultan. Dia bidangnya lebih mendalam lagi. Oke, jadi udah spesialis jantung pembuluh darah, terus lebih mendalam lagi. Mendalamnya itu di varisesnya itu atau Ya apa ada gimana? yang lain aku tuh mendalam sebenarnya di bidang intervensi kardiologi dan bidang vaskular. Nah bahasa Inggrisnya itu artinya pemasangan ring, stent jantung. Oke. Terus udah gitu pembuluh darah tuh kayak orang yang pembuluh darahnya kesumbat kakinya. Terus itu bisa kita buka juga sumbatannya. Termasuk kalau orang varises. Karena varises itu termasuk penyakit pembuluh darah sebenarnya. Tapi belajarnya itu pembuluh darah kebanyakan dokternya tuh dokter jantung dari spesialis pembuluh darah ini. Cuman Anda lebih ke varises gitu ya atau gimana? Ya jadi kita lebih dalam lagi. Kita harus sekolah lagi untuk Oke. memperdalam itu. Lalu sekolah lagi atau course-course lagi untuk lebih memperdalam lagi. Oh, tapi Dokter Vito ini awalnya memang pasti ngurusin jantung dong, karena kan Betul. ini yang awalnya kan. Iya, jadi memang sekarang saya karena masuk ke bidang yang lebih dalam tadi itu, saya lebih banyak mengurusi pembuluh darah, termasuk pembuluh darah jantung. Oke. Jantung kalau misalkan ada sumbatan serangan jantung, maka itu kan ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Iya. Nah, itu kita mesti pasang stent misalnya, atau Oke, kita oke, mesti oke. balon. Nah, itu pasang stent atau pasang ring jantung Iya. itu adalah bagian dari subnya saya. Oke, ketika di balon dia gini nggak? Terbang dong, itu dipompa. Bercanda ya. Ya terus itu deh SPJP dalam kurung K, MKes Master Kesehatan berarti atau apa? Ya, Magister. master kesehatan. Oh. Jadi itu cerita pendeknya, cerita dulu itu pas lagi sekolah spesialis. Iya. Ada wacana bahwa spesialis itu tidak dianggap sebagai S2 kan memang. Heeh. Jadi itu dianggap sebagai pendalaman profesi. Jadi kalau Oke. mau sekolah S3 lagi, maka dia harus sekolah S2 dulu. Nah waktu itu karena punya cita-cita sekolah S3, jadi aku pikir-pikir, waduh nanti gak bisa sekolah lanjut lagi nih. Jadi sekarang daftar lagi deh gitu, biar sekalian sekolahnya gitu. Bener-bener gak ada pergaulan ya waktu Kurang itu. makanya. Belajar mulu. Terus Ivo strip K. Nah ini berkaitan dengan aku ambil sekolah S3 juga di bidang dengan exercise fisiologi. Itu bidangnya kayak semacam exercise olahraga berhubungan sama kardiovaskular. Jadi ada program pelatihannya juga namanya ahli ilmu faal olahraga. Oke. Nah jadi itu yang aku waktu itu course bilang itu. Karena kalau kita lari atau apa itu hubungannya sama pembuluh darah juga ya. Dan jantung. Dan jantung juga. Iya. Vica ini, Vica. Jadi ini kalau misalkan seseorang itu lulus semacam sertifikasi di ujian nasional di Indonesia, itu ada namanya VIHA atau Fellowship Indonesian Heart Association. Oke. Nah, kalau yang VICA itu semacam organisasi internasional Oke. yang membawahi yaitu dokter-dokter yang punya minat di bidang pembuluh darah. Oke, berarti ini anggota organisasi ya? Ya, semacam dia memberikan persyaratan untuk bisa bergabung dan bisa mendapatkan titel itu kalau sudah lulus lebih dari 5 tahun. Oh. Pernah mempublikasikan karya internasional. Jadi semacam ada penulisan publikasi jurnal, Di jurnal. ilmiah dan lain-lain. Pernah berkontribusi dalam bentuk bicara, seminar. Oke. Nah itu dan mendapatkan rekomendasi untuk bisa itu dari perhimpunan juga ceritanya. Oh ini memang bener nih dokter betul yang mendalami bidang pembuluh darah nih. Oke. Nah itu mereka basicnya di New York. Makanya waktu tahun 2022 aku sempat posting tuh. Aku bilang bukan cuma orang Indonesia bisa jalan di catwalk
di New York, lalu ada komedi Indonesia bisa berkarir di New York. Saya juga sekarang pingin stand up di New York gitu, cerita stand up tapi saya membawakan ilmiah ceritanya. Nyindir Panji, lo masih open mic $5 kan, Panji. Terus. Nah itu, jadi itu organisasinya itu. Nah aku kan kalau kita di kesenian kedokteran itu kita mesti bergabung itu supaya kita bisa dapat update terus ilmunya. Bener, karena never ending learning ya. Ya begitulah ternyata. Oke, berarti nggak semua spesialis jantung pembuluh darah itu anggota ini dong, pasti kan? Nggak. Oke, karena ada syaratnya lagi ya. Betul. Nah yang terakhir nih, VASCC. Nah ini juga adalah semacam kolegium di Asia Tenggara. Jadi dia merecognize dokter-dokter yang mereka anggap ini sesuai dengan karirnya untuk bisa diakui sebagai bagian dari komunitas dokter jantung se-Asia Tenggara. Itu anugerahnya itu. Jadi dia berhak mendapatkan title itu di belakang namanya. Ya kita udah habis 15 menit buat gelar aja ya. Jangan-jangan terdekat nih ya. Baru ngejelasin gelar aja udah panjang banget nih, gelar panjang banget. Lagi Bang Radit, oke makasih semuanya. Gitu aja. Oke, ini kita langsung ya. Ini sebelum ketemu tadi saya sempat lihat data penyakit yang paling membunuh di Indonesia. Nomor 1 itu stroke, 19, sekian persen. Yang kedua jantung, 14, sekian persen. Kenapa di Indonesia ini penyakit jantung itu yang banyak membunuh orang-orang? Ya penyakit jantung ini banyak orang nggak tahu karena di silent killer. Oke. Jadi dia tuh membunuh tiba-tiba dan paling sering nih orang kalau ditanya, kok nggak ada keluhan apa-apa, nggak pernah ada riwayat jantung gitu, tiba-tiba kok begitu. Nah makanya kenapa paling banyak, karena orang nggak nyangka orang nggak ada riwayat. Itu seringkali karena mereka nggak tahu gejalanya apa. Contoh nih, mereka pasien nih kemarin ya, dia bilang, dok kok bisa serangan jantung ya? Padahal selama ini nggak pernah riwayat apa-apa. Nggak pernah ada keluhan. Lalu kita tanya nih kan, selama ini emang kalau olahraga atau latihan itu pernah ada sakit dada nggak? Ya ada sih kadang-kadang, cuma dikerok kan baik. Nah itu Bu gejalanya mungkin. Tunggu. Gimana cara kita membedakan ketika olahraga ini sakit gara-gara mau jantungnya bermasalah, sama sakit kayak kecapean? Kan orang apa masuk angin? Kan orang enggak ini ya. Nah bedanya memang kalau misalkan orang karena jantung, penyakitnya itu biasanya dia ketika dia olahraga, aktivitas dadanya sakit misalnya. Lalu ketika dia diem, istirahat, hilang. Dia begitu lagi, sakit lagi. Dia begitu lagi, kalau istirahat lagi, hilang lagi. Mirip kayak orang naik mobil nih. Mobilnya ada masalah mesinnya. Kalau misalkan kita starter aja, mungkin dia biasa aja, itu gak ada keluhan katanya. Lalu kalau digas, gigi 2, gigi 3 kok empot-empotan. Giliran dia diem lagi, udah diem. Jadi mesinnya rusak, makin berat dia olahraga, makin sakit jantungnya karena sumbatannya tuh nggak kasih oksigen cukup banyak. Oke, berarti artinya adalah penyebab kematian paling besar ini penyakit jantung koroner itu ya berarti ya? Ya, paling sering jantung koroner. Artinya ada penyumbatan di aliran darah ke jantung? Iya, betul. Oh, karena kan yang satu lagi ada juga tuh yang penyakit jantung bawaan. Iya, itu beda bawaan. Lagi tuh. Lain, jantung bawaan tuh misalnya klepnya bocor atau sekat jantungnya nggak kebentuk. Ya orang bilang bocor alus lah, ada yang bilang nih bocornya banyak, ada yang bilang jantungnya lobang atau bolong gitu ya. Tapi jantung bawaan, it means nggak berhubungan dengan aktivitas kita. Jadi orang yang mager, makan banyak minyak itu nggak hubungan sama jantung bawaan, itu dari lahir emang udah ada. Nah, kemarin itu ini gara-gara umur juga nih. Jadi sekarang udah mulai ada tawaran. Ada teman kan banyak yang dokter juga. Iya. Terus dia kemarin nawarin, mau nggak lu ini check up di ini kita di rumah sakit kita? Karena soalnya sekarang penyakit jantung itu nyerang orang di bawah 40 dia bilang. Wah iya banget. Iya banyak ya bener? Iya banget. Nah lu kan mau 40 dia bilang gitu. Itu udah gak enak banget tuh bacanya itu. Lu kan mau 40. Lu cek deh dia bilang gitu kan. Kebetulan aku ada beberapa saudara yang ada sejarah jantung sih. Hampir semua saudaraku punya jantung. Ya kalau gak punya jantung gak hidup dong. Bercanda ya. Enggak, tapi emang ada sempat punya serangan jantung. Udah sempat pasang ring juga. Jadi emang bener-bener deg-degan waktu itu. Dan akhirnya dia masuk apa CT scan atau apa ya? Pokoknya dialirin cairan. Iya, kontras. Kontras ya? Iya. Rasanya anget banget. Betul anget sih. Bener kan? Tapi gak nyaman sebenarnya. Gak nyaman. Tapi langsung ngalir. Iya. Terus ketemu tuh ini gue gambaran jantungnya. Kemarin sempat bilang kayak bersih, masih bersih dan lain-lain. Jadi bagus sih katanya. Iya. Dan gak usah diulangin setahun sekali. Gak perlu. Bener gak? Betul. Katanya nanti berapa tahun lagi baru cek lagi aja. Betul. Nah tapi itu kan kebetulan bersih nih. Tapi sebenarnya karena kata temen yang tadi seberapa
prevalensinya itu sekarang seberapa mungkin anak muda kena serangan jantung? Angka prevalensi itu kadang tertutup sama orang yang mungkin meninggal mendadak atau ya mungkin game over mendadak gitu ya. Game over mendadak tuh maksudnya tiba-tiba sekali serangan meninggal? Tiba-tiba serangan gak ada. Nah terus kan orang Indonesia kan gak kebiasa kalau di luar negeri mereka kan akan ada forensik pemeriksaan lalu mereka tahu nih sebabnya apa. Di sini kan enggak, oh ya udahlah gitu kan. Jadi mungkin nggak tahu akhirnya, makanya angka prevalensi itu dianggap kecil. Kesannya tuh walaupun kita bilang gede itu sebenarnya mungkin masih kecil. Karena pada kenyataannya hampir tiap hari orang serangan jantung kok. Di dunia ini dalam 3 detik sekali orang 1 kali serangan jantung. Itu katanya orang luar negeri. Di Indonesia kan kita nggak hitung. Okay. Nah berapa? Nah kita nggak tahu aja. Tapi kenyataannya contoh nih kemarin sempat long weekend kan. Long weekend itu aja aku ketemu pasien 2 orang di bawah 40 tahun. Satu 38, satu lagi 40 tahun. Itu serangan jantung. Dan itu keluhannya nggak jelas juga. Menurut mereka, wah ini kok cuma sakit lambung aja, sakit mah katanya. Sakit mah nih kayaknya. Nah satu lagi bilang sakit punggung. Padahal kalau kita tanya-tanya ulang, ternyata mereka memang benar ada indikasi serangan jantung. Tambah lagi kita cek EKG-nya, listrik jantung. Tambah lagi kita cek namanya enzim jantung. Kita bisa lihat tuh, oh enzim jantung naik berarti ada kemungkinan kerusakan jantung. Nah tambah CT scan kelihatan sumbatan. Wah ini udah jelas lah. Nah hanya memang yang aku khawatir itu banyak orang tuh nggak tahu bahwa dia udah punya gejala sebenarnya. Mirip lagi nih lah, waktu kemarin pas COVID nih ya. Ada pasien datang nih ke poli kan. Dok, saya OTG kayaknya. Swabnya positif sih, cuma saya sih OTG gitu. Oh bapak jadi kalau gitu kalau nggak ada rasa apa-apa ya udah pulang aja pak, nggak apa-apa. Nah cuma ini dok, kadang-kadang nih ya, saya kadang-kadang kayak serak gini suara saya. Cuma kemarin juga agak demam, batuk-batuk. Pak, bapak itu bukan OTG pak, itu COVID seragalanya emang itu gejalanya gitu. Saya nggak ada gejala sih dok, tapi kemarin saya batuk, suara agak seret, sama meler ini dok. Iya ada oksigen nggak dok? Nah jadi kan dia sebenarnya bilang nggak ada gejala jantung mungkin karena nggak tahu. Makanya kenapa aku edukasi orang itu supaya tahu dari awal nih, oh ini saatnya dia check up nih, karena memang udah gejalanya udah mengarah ke sana, atau mungkin memang nggak bergejala, atau dia nggak sadar gejalanya apa, tapi dengan dia check up dia tahu oh ini something happen. Tapi kan gini, untuk kontras jantung itu kan pasti ada biaya juga ya. Yes. Dan kadang-kadang orang terkendala juga nih gitu. Betul. Ada nggak indikasi, mungkin yang nonton nih 35 tahun ke atas yang udah mulai keringet dingin nih nonton ini ya. Ada nggak indikasi minimal deh? Karena kan kalau kita bicara olahraga, nggak semua orang olahraga kan? Iya. Duduk depan komputer gitu kan? Duduk depan mikrofon podcast kan, misalnya gitu kan? Bener, iya makasih ya. jadi mau kontras lagi gue. Terus, nah maksudnya adalah apa gejala terkecil yang mereka bisa ngeh gitu? Tunggu, ini kayak gue punya masalah nih gitu. Cepet capek sih, cepet lelah. Itu mungkin dia punya masalah jantung, entah dari pompa jantungnya. Atau mungkin dari pembuluh darahnya memang yang ada sumbatan sehingga oksigennya gak cukup sebenarnya. Makanya dia terngangah gitu. Nah kita bandinginnya biasa sama orang yang seumuran sama kita dan kira-kira sepantaran gitu. Okay. Misalnya contoh nih waktu itu nanti ada oma-oma bilang, dok kenapa sih cepet capek ya gitu. Cepet-capeknya gimana oma? Tadi jalan dari parkiran sampai sini tiba-tiba ngos-ngosan. Lah ya emang jauh banget oma gitu. Misalnya kan jauh banget kan. Tapi kalau orang seumuran sama-sama usia 25 tahun misalnya sama-sama memang ya olahraganya kurang lebih sama dan dia merasa kok lebih capek ya itu mungkin ada gejala jantung misalnya gitu ya. Nah yang lain lagi ada keluhan misalnya yang gak khas nih, kita ngomong bicara yang gak khas ya. Sakit perut terus, orang ngerasa oh ini sakit lambung nih kayaknya nih. Tapi kok sakit lambungnya anehnya setiap kali lagi aktivitas, bukan olahraga sih tapi aktivitas fisik, lagi naik tangga jauh kok sakit mahnya kambuh gitu kan, gak ada hubungannya sama nafsu makan ya. Biasanya kan kalau lambung kan nafsu makan tuh, hubungannya sama waktu makan gak teratur jadinya kan lambungnya sakit. Nah itu juga salah satu gejala yang gak khas juga. Nah yang berikutnya mungkin dia sama sekali gak ada gejala yang dia ngerasakan, tapi dia punya faktor risiko penyakit jantung, yaitu darah tinggi, kolesterol tinggi, punya sakit gula maksudnya, atau gangguan gula atau diabetes, atau dia punya lingkar pinggang kalau perut itu laki-laki di atas 90 cm kalau laki-laki Indonesia, kalau perempuan di atas 80 cm. Itu masuknya sebenarnya obesitas sentral. Itu juga jantungan semua lo nih, dua orang ini nih. Oke, terus? Nah itu risiko orang punya sumbatan pembuluh darah jantung. Nah jadi karena itu kalau punya faktor risiko, sebaiknya kita pernah cek supaya tahu kalau misalkan kita mau upaya nih, oh saya mau hidup sehat dari sekarang nih ya, tahu bahwa ini start dari nol nih, memang lagi sehat gitu. Kan kayak di pom bensin ngisi gitu kan, Pak dari nol ya. Dari nol ya. Tahu dari nol memang. Nah karena ada kejadian misalnya gini nih, dok, mulai sekarang dok, saya mau berubah. Saya sudah mau hidup sehat, makan saya jaga, olahraga teratur. Pak, tunggu dulu Pak, ini CT scan-nya ada penyumbatan Pak. Ini nggak hilang dengan Bapak berubah gitu. Mau puasa
3 hari 3 malam gak makan gitu, dan olahraga tiap hari teratur juga, sumbatan yang kemarin sudah ada itu gak tiba-tiba hilang. Oke. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya, terus kalau gak bisa semuanya periksa, minimal apa sih yang kita mesti cek? Satu, kalau memang tidak bisa periksa yang kayak gitu, minimal cek EKG dulu, cek faktor risiko yang lab yang sebenarnya dimanapun ada bisa periksa juga, Vaskes, Puskesmas pun bisa. Lalu ya itu tadi periksa, bisa ronsen, bisa kita lihat apa jantung membesar apa enggak, atau cek dokter umum aja, bisa periksa sebenarnya apakah ada gangguan enggak jantungnya. Minimal itu dulu deh. Kalau EKG tuh kalau ada penyumbatan tahu pasti. Nggak tahu pasti kalau misalkan EKG, kalau misalkan ada serangan jantung bisa kelihatan. Oke. Tapi kalau orang yang memang penyakitnya kronis, yang berat, kronis itu artinya lama ya. Kadang-kadang orang suka ketukar kronis sama akut. Nah jadi kalau misalkan orang yang penyakitnya lama, kadang juga nggak kelihatan. Contoh nih, orang yang operasi bypass, EKG kadang normal juga. EKG itu sama seperti tadi, orang starter mobil aja ceret gitu, nyala. Begitu starter mobil aja udah empot-empotan, pasti ada masalah dong. Betul. Nah itu kayak EKG yang diem aja ada masalah ya, berarti pasti ada masalah nih. Tapi kalau kita EKG atau starter mobil, kita start aja begini, EKG-nya oh pasti normal. Nah mungkin belum dipakai jalan ya, makanya treadmill dulu. Treadmill test itu sambil jalan kaki, ada EKG-nya. Nanti lama-lama EKG-nya berubah kan, kalau misalkan memang ada jantung masalah, artinya kayak mobil kita gas gigi 2, gigi 3, baru tuh dia empot-empotan. Sama kayak treadmill, dipakai jalan, ternyata tensinya turun. Atau EKG-nya berubah, ternyata ada penyempitan atau sumbatan, itu bisa kelihatan. Jadi itu yang ekonomisnya itu sebenarnya minimal. Oke. Maksudnya nggak perlu sampai di kontras juga gitu ya. Awalnya mungkin nggak perlu. Nanti setelah itu baru tentukan. Dan memang menurut saya memang di Indonesia ini kan tantangan itu ya. Kalau kita mau menetapkan diagnosis ya itu kayak tadi. Ini harusnya gini jalannya. Ini harus EKG, CT scan, bla bla. Tapi bisanya cuman ini nih. Ya udah, kalau gitu kita berinovasi dikit nih. Berarti harusnya kalau ini nggak bisa, berarti jalan ini ya gitu. Tapi bisa sebenarnya. Ya. Karena yang paling mengerikan dari jantung ini, penyakit jantung ini adalah kan dia berarti ada plak kan di pembuluh darah kan. Iya. Kita kan nggak tahu itu. Benar. Seberapa banyak, seberapa bahaya, plaknya di mana. Betul. Ketika tersumbat itu mematikan apa enggak gitu kan. Makanya banyak banget orang yang kena serangan langsung meninggal ya. Iya benar. Karena tempat dan besarnya itu mematikan gitu. Tempatnya berarti krusial tempatnya. Misalnya di ujung pangkal banget kan. Jadi kalau di ujung pangkal banget tuh berarti kan kayak aliran sungai aja. Di ujung pangkal banget berarti isi samping semua tuh kering semua. Kalau di situ ada sumbatan. Kayak ada sungai panjang gitu. Lalu di ujungnya ada batu gitu. Jadi akhirnya nggak ngalir tuh. Kok kering semua di belakangnya. Jadi sawah semua nggak ngalir di situ sebenarnya. Nah itu kan kalau tiba-tiba mendadak ya itu serangan jantung namanya. Oke. Nah sekarang gimana mencegahnya? Karena dari tadi kita ngomongin soal berarti kalau penyumbatan jantung di aliran darah itu ada plak. Iya. Plaknya mengeras, terus suatu saat tersumbat serangan jantung. Supaya nggak ada plak ini nih apa nih? Kita ngapain? Nah untungnya jantung itu penyakit yang bisa dicegah. Kalau kita bicara jantung koroner. Karena soalnya memang untuk menjadi serangan jantung itu ada sebabnya dulu pasti. Nah sebabnya tadi itu orang hipertensi. Hipertensi bikin pembuluh darah tuh jadi rusak dan bisa bikin ada sumbatan di kemudian hari. Orang kolesterol tinggi, kolesterolnya itu yang numpuk ke dalam pembuluh darah sehingga itu yang bikin jadi plak. Orang ada penyakit gula bikin inflamasi atau peradangan jangka panjang sampai akhirnya pembuluh darah juga rusak juga. Bukan cuma pembuluh darahnya, biasanya darahnya juga dari nanda agak kental, alirannya kurang lancar. Orang yang kegemukan itu sebenarnya konstan dalam posisi inflamasi atau peradangan terus-menerus. Nah, kalau faktor risiko ini kita hilangkan, maka sebenarnya risiko serangan jantung tuh hampir kecil sekali. Sulit, maksudnya nggak ada sebabnya gitu. Yang paling sering orang usia muda itu serangan jantung merokok sih. Ya mungkin banyak yang protes sekarang, banyak yang wah itu kakek saya ngerokok nggak apa-apa ini ya, tapi ya itu faktanya sebenarnya. Kalau dia ngerokok tapi nggak dinyalain, gitu dong? Ya mungkin dia jantungnya ada tapi nggak ada penyakitannya mungkin. Dia ngerokok tapi bungkusnya nggak dibuka? Mungkin tapi merokok tuh parah ya? Merokok parah sih. Memang dia merusak pembuluh darah kan jelas. Kolesterol nih, ini banyak banget nih simpang siur nih. Katanya kalau kolesterol makanan nggak apa-apa, tapi kalau makan kambing, makan telur, pakai kuning itu nggak masalah gitu. Itu gimana dok? Kalau kambing enak sih dibaca aja kan, kambing jantan. Itu buku saya. Terima kasih 2009 itu. Ketahuan kita umurnya berapa ini? Makanan yang paling sehat kan salmon ya. Iya betul, manusia setengah salmon. Iya betul. Nah jadi sebenarnya memang gini, kolesterol itu tubuh kita kan produksi juga, tapi yang berbahaya kan kalau misalkan itu berlebihan konsumsinya dan memang itu berubah menjadi kolesterol jahat. Nah ini kita bicara secara gampangnya aja supaya gampang dia mengerti ya.
kolesterol atau bad kolesterol yang jahat ini yang mengisi plak tadi yang kita bicarakan itu. Yang bikin suatu saat nanti dia nutup makin banyak. Nah kalau misalkan plak ini tertumpuk banyak, itu seperti jalanan. Iya. Ada longsorannya. Jadi ada yang bikin jalan nyempit. Sehingga ke jalan itu kan jadi macet. Awal-awal mungkin gak ada keluhan. Karena orang ya bayangin aja kok jalanan nih. Jalanan sudah gitu ada batu mungkin jatuh gitu ya. Itu kan plak. Iya. Nah jalan masih bisa lewat sebenarnya. Jadi walaupun dia misuh-misuh, ini kok jadi susah nih jalannya, tapi tetap lewat kan. Jadi makanya orang mungkin merasa keluhan kecil, dia ngerasa nggak apa-apa, kan masih lewat ini darahnya kan, oksigennya. Jadi dia ngerasa nggak ada keluhan. Tiba-tiba si plak ini tiba-tiba masuk ke pembuluh darah langsung nyumbat semuanya. Oke. Itu kayak jalanan longsor tiba-tiba. Oke. Nggak bisa lewat, semua orang protes dong. Nah itu kalau di tubuh manusia ya game overnya itu di situ. Oke. Karena serangan jantung itu jadi tiba-tiba sumbat, jadi nggak ada aliran sama sekali. Kalau kenanya di pembuluh darah yang di pangkal, maka total tersumbat, pompa jantung nggak bisa bereaksi. Nah itu yang bikin orang cardiac arrest. Nah tapi kalau makanan sendiri, mungkin nggak kalau gara-gara, katakanlah dia penyumbatannya agak dikit nih. Terus dia makan telur, makan kambing yang katanya kolesterolnya tinggi, terus jadi serangan, itu apa nggak? Mungkin juga atau? Memang itu kan jangka panjang ya. Jadi bukan sekarang makan kambing besok serangan jantung sih. Itu biasa kadang tuh ya memang udah waktunya serangan jantung aja. Entah dia makan kambing atau enggak sih, ya itu. Dia makan sekali hari ini, besok nggak tiba-tiba kolesterol tiba-tiba jadi naik banget gitu. Berarti untuk kita medical check up, ngecek kolesterol tuh perlu juga kali Penting banget. Dan itu kan gampang periksanya. Cepet banget kok. Itu memang harus kolesterol puasa bagusnya ya. Kolesterol puasa itu kita bisa cek profil lipid yang lebih lengkap. Jadi bukan cuma kolesterol total yang ada di ujung jari. Kadang kan suka cek di ujung jari tuh. Oh iya yang gini ya. Iya. Bener-bener. Tapi anyway kalaupun memang bisanya itu gak apa-apa juga. Kita jadi tahu juga kan memang kolesterol tinggi nih. Lebih detail lagi mau tahu ya kolesterol jahatnya berapa. Bad kolesterol itu ya ceknya puasa. Baru cek ambil dari darah. Terus kalau ada penyumbatan nih, metode-metode yang dokter biasa lakukan, tadi kan udah cerita ya, ada di balon. Oh ya balon. Nah itu diapain tuh? Nah jadi gini sebenarnya, kan bisa kita kasih obat. Jadi nggak semua orang ketahuan penyempitan jantung harus di balon atau harus dipasang ring atau stand. Ada juga yang kita ini perlu obati aja, atau ini kita perlu untuk jaga aja supaya jangan sampai makin besar sumbatannya. Kalau posisinya misalnya terutama serangan jantung, maka kita perlu membuka segera sumbatan itu. Nah makanya itu jadi kita pasang semacam infus kecil di dalam pergelangan tangan. Masuk lewat sini. Pergelangan tangan, nanti kita masukkan semacam pipa elastik yang kecil juga. Masuk ke dalam pembuluh darah langsung ke jantung tuh. Gokil. Nah dari situ kita masukkan semacam benang kecil juga. Nah benang kecil itu masuk untuk nembus sumbatan tadi tuh. Itu dari tangan masuk ke jantung? Dari tangan. Gokil. Nah dari tangan itu kita masukin balonnya, kita buka dulu sumbatannya, lalu kita pasang standnya. Standnya apa stand? Stand itu semacam kawat sebenarnya, metal sih sebenarnya. Metal itu kalau pernah bayangin per bolpen gitu, karena masih ada per bolpen gak sih? Gini? Iya, kan dalamnya ada pernya kan? Ya pernya itu kan, nah bentuknya mirip kayak gitu sebenarnya. Oh jadi dia semacam per, tapi di antara pembuluh darah? Ya dimasukin dalam pembuluh darah, dibuka supaya, gini. Nah jadi pembuluh darah gini, nanti dia kebuka gitu. Plaknya? Ya plaknya kayak di minggir ke samping kan? Oh jadi dilebarin. Makanya bentuknya kayak per itu. Cuman aku gak tahu tuh siapa yang punya keidean ngasih nama itu ring. Jadi selama ini orang taunya ring jantung. Malah bentuknya sih gak kayak cincin ya. Oh aku pikir juga kayak cincin. Iya ya. Tapi ternyata seperti per. Kayak per. Ya cincin mungkin tapi banyak kali ya cincinnya. Berderet gitu. Seberapa efektif metode itu? Ya itu memang gold standard. Jadi itu adalah cara untuk kita bisa menolong orang yang sedang serangan jantung. Atau ada juga orang yang gak serangan jantung tapi ketahuan hasil check up. Kita bisa cek treadmill misalnya kelihatan, atau kita bisa cek tadi misalkan CT scan gitu ya. Ya orang tahu ternyata dia ada penyempitan nih. Nah itu kita nanti bisa buka sebelum dia serangan jantung. Jangan nunggu serangan jantung maksudnya. Tapi kalau behavior dia masih sama aja, plak makin banyak dong ya. Bisa nyempit lagi. Kan? Bisa nyempit lagi. Ya minimal dia bisa perpanjang dulu ya, sementara ini waktu sampai dia bisa berubah ya. Tapi memang intinya sebenarnya harus berubah terus. Menurutku sih ini juga yang buat aku bikin konten edukasi ya. Karena dulu ketika aku jadi dokter nih, terus terang aku berpikir bahwa wah ini keren banget kalau kita bisa menyelamatkan orang nih. Karena itu kan benar-benar bisa orang yang tadinya hampir game over, lalu kita bisa bantu dia kan. Jadi menurutku ini adalah puncaknya seorang dokter tuh harus bisa menyelamatkan nyawa. Tapi ternyata aku sadar bahwa tiap hari orang serangan jantung ada aja. Sementara kita ngomong pasti ada juga orang serangan jantung. Tapi yang penting tuh mencegahnya. Iya. Karena ketika kita menolong 1-2 orang di sini, mungkin di sana ada ribuan orang lain yang masih sehat, yang harusnya nggak sampai serangan jantung. Nah itu yang kita harus kasih edukasi supaya mereka tidak sampai serangan jantung. Menurutku itu puncaknya seorang dokter. Sebenarnya aku tuh seremnya karena ada saudara udah serangan jantung, terus dia di bypass jantungnya. Yes. Itu pas dia ceritain tuh serem banget. Jadi kan dibuka kan,
bener tuh jantungnya dikeluarin dulu dari badan dia. Iya. Jantungnya dikeluarin kalau dari badan bypass, dia. Iya. Ya ke bypass iya, tapi kan nyawanya nggak ikut keluar harusnya. Iya sih, tapi kan jantungnya Iya. di luar badan kan. Tapi kan rohnya enggak. betul. Jadi cerita jantungnya dikeluarin. Terus apa urat kaki ya? Kalau nggak Iya, salah. urat kaki. Urat kakinya ditaruh ke jantungnya. Ya, supaya pembuluh darah. jantungnya bisa futsal kan. Urat kakinya ditaruh ke jantung apa gimana sih? Iya, jadi urat pembuluh darah vena Heeh. itu yang dari kaki itu yang dipasang sebagai jalan tambahan Gokil. di jantung. Jadi kalau bayangin nih jalan macet, jalan macet tuh sering macet kan Antasari nih macet misalnya gitu. Iya. Nah untuk bisa supaya mengurangi kemacetan dibangun jalan layang di atas kan. Oke. Nah itu makanya orang lewat atas supaya bawah walaupun macet di atas bisa lewat. Tunggu, berarti ditambah. Ditambah kayak cangkok gitu, cangkok. Oh. Dicangkok makanya. Jadi pembuluh darah vena yang di bawah kaki itu dipindahin ke atas supaya bikin jalan bypass, jalan layang buat ngelewatin bagian pembuluh darah yang memang tersumbat itu. Pada level apa harus di bypass? Maksudnya kan ada itu kan, ada stent kan? Ada stand. Kenapa harus ada bypass? Nah, ada persoalan di mana seseorang itu sumbatannya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak sumbatannya, kita mau pasang stand berapa? Karena ada pasien misalnya gini, kita pasang stand gitu. Wah ini sumbatan dari ujung ke ujung, berarti 3. Satu pembuluh darah lagi, yang lain 3 lagi. Masa satu orang bisa 10 gitu kan nggak efektif sebenarnya. Karena itu memperbesar kemungkinan dia tersumbat lagi. Oke. Jadi dan memang proses pengerjaannya malah lebih bahaya. Karena? Pasang stand itu walaupun dari tangan, tapi risiko tetap tinggi. Jadi karena itu justru kalau misalkan ada kondisi tertentu di mana tadi orangnya punya banyak komorbid ya, misalkan dia memang diabetes misalnya, kita pasang stand banyak sekali, malah itu bisa juga menyempit lagi nantinya, nggak efektif secara cost juga nggak efektif. Lebih baik di bypass kalian supaya diberikan hidup yang baru lah ceritanya gitu, diberikan kesempatan yang baru untuk bisa berubah ya, itu dipasang bypassnya itu lebih efektif daripada kalau kita pasang stand terlalu banyak. Oke. Jadi ada kesempatan kita bisa memberikan dia ya kesempatan untuk jantung yang baru lah dalam tanda kutip ya, tapi pembuluh darahnya yang baru. Tapi intinya harus ini dulu lah ya, harus sering-sering check up supaya nggak menjadi sebanyak itu sehingga perlu bypass kan. Iya betul. Intinya itu kan. Iya. Zaman sekarang tapi memang gini sih, ada kecenderungan nih waktu itu ya, ini lucu sih sebenarnya, ada opa-opa gitu datang gitu kan di poli. Orang Terus Korea nih. Nggak, kalau opa itu opa P-nya 2 dong. Iya, apa terus. Ya dia masuk kan ke poli kan. Dia masih suster bukain pintu, kan dia masih ngomong sama sebelahnya. Aku lihat kan, dia ngomong, "You pasang ring berapa?" Terus yang bilang, Jana bilang 2. Hah, kalah you sama saya 4. Bangga ya. Ngadu mekanik. Iya. Kok ditanding-tandingin. Nah, waktu opanya masuk saya bilang dong, opa udah jadi itu dong, Lord of the Ring opa. Weh. Udah jadi Lord of the Ring. Mata gede itu dia tuh. Iya. Tapi artinya adalah orang udah mulai biasa gitu untuk banyak-banyakan ring apa gimana maksudnya? Kadang-kadang aku khawatir ada kecenderungan demikian. Mereka anggap enteng bahwa sekarang kan ada teknologi, tinggal pasang aja, makan sembarangan, olahraga juga oke, nggak usah check up lah, mumpung masih bisa gitu kan. Nah jadi maksudnya itu yang harusnya sebenarnya kita mesti luruskan ya persepsi itu, bahwa ring itu dipasang atau stand itu dipasang sebenarnya kalau misalkan memang kita perlu saving life, atau memang udah terlanjur dan dia memang pengen berubah. Tapi intinya tadi benar ya, intinya harus berubah juga pola hidupnya. Iya bukan karena lah ini teknologi udah gampang sekarang. Iya. Terserah gua lah gitu ya. Ya itu makanya. Oke. Sekarang kita masuk ke ini klinik varisesnya. Nah ini memang bridgingnya bagus tuh tadi. Bahas soal bypass ya. Betul. Nah tadi aku mau ngomong tapi aku tunggu yang sekarang ini. Oh. Benar, jadi Gimana tuh? tadi ingat gak pembuluh darah vena yang kita pindahin ke atas untuk bypass jantung? Iya yang dari kaki. Nah iya betul. Nah pembuluh darah yang sama tadi yang tadi Bang Radit bilang itu urat ya. Pembuluh darah yang sama itu pembuluh darah vena itu kalau mengalami gangguan atau sirkulasi nggak lancar itu yang bikin varises. Nah selama ini yang aku pikir ya selama ini adalah varises itu kosmetik gitu. Artinya adalah ya udah emang kelihatannya jelek aja gitu. Tapi sebenarnya seberbahaya apa? Nah, varises itu. Jadi varises itu sebenarnya satu bagian aja dari penyakit itu. Penyakit lebih besarnya namanya adalah penyakit vena kronis. Itu nama besarnya. Jadi penyakit vena kronis itu adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah vena. Tadi terutama di kaki. Nah ini kalau misalkan terjadi gangguan sirkulasi karena penyakit vena ini adalah aliran vena itu harusnya mengarah ke jantung. Oke. Jadi pembuluh darah vena kaki itu harusnya adalah pembuluh darah balik. Yang harusnya alirannya mengarah kembali ke jantung. Oke. Nah kalau misalkan sirkulasi terhambat gangguan, maka dia menimbulkan adanya bekuan darah, pembuluh darahnya jadi tinggi tekanannya, berkelok-kelok, nah muncullah urat-urat di kaki itu. Nah itu yang orang sebutnya sebagai varises. Oke, seberbahaya apa? Kalau dalam kasus yang ekstrim bisa bikin bekuan darah, nah bekuan darah itu bisa masuk juga ke jantung sebenarnya.
Oh, ini apa blood clot itu ya? Clot ya. Jadi apa darahnya beku, terus serpihannya ke jantung, terus meninggoy. Ya, game over maksudnya. Oh iya, betul itu maksudnya. Dari tadi aku berusaha menjaga supaya tidak menyebutkan kata-kata itu Oh, sebenarnya. oke ya, game over itu ya. Nah, ini nih. Kebetulan istriku, dia ada keturunan, punya sejarah bahwa dedimernya tinggi. Oh ya. Pengentalan darah berarti kan. Setiap kali dia cek, medical check up itu selalu angka dedimernya tuh tinggi. Nah, waktu itu kan aku pikir kayak, oh ya udahlah, cuman pengentalan darah gitu kan. Tapi akhirnya Google sendiri kan, which is kalau di Google isinya serem semua kan. Nah, salah satunya adalah katanya kalau dibiarin terlalu lama, ya itu bisa ada blood clot terus ke jantung, itu berarti benar gitu. Ya, jadi pembuluh darah itu tadi yang di kaki itu ada pembuluh darah dalam, ada pembuluh darah luar. Oke. Nah, yang lebih sering bikin sumbatan ke jantung pembuluh darah dalam. Pembuluh darah dalam itu kalau misalnya ada sumbatan itu D-dimer naik. Nah, ini gampangnya sebenarnya gini nih. D-dimer itu sebenarnya semacam pertanda aja. Contoh nih ya, kita lihat rumah nih. Oke. Rame, banyak orang di dalam. Tahu dari mana? Lihat sendalnya banyak. Bener. Ya berarti kalau sendalnya banyak, berarti banyak orang dalam. Asumsi kita. Oke. Ya kan, kita lihat nggak orangnya? Belum tentu, kan orangnya dalam. Oke. Kita nggak lihat. Oke. Nah itu sama kayak di dimer. Nah kita di dimer lihat cek tinggi, itu sama seperti orang lihat dari luar aja kok di dimer tinggi. Curiga nih, ada pembekuan darah di dalam. Lihat nggak kita? Kita nggak lihat. Tapi karena di dimer tinggi, berarti mungkin dalamnya banyak pembekuan darah. Mirip kayak sendal sama orang. Kita ngeliat orangnya tapi sendalnya kita lihat. Oke. Nah berarti kita harus cek dulu dalamnya pembekuannya di mana. Oke, cara ceknya? Cara ceknya kita bisa cek dengan USG, CT scan juga bisa, dan kita cek sebenarnya faktornya apa, kenapa bisa D-dimer tinggi. Contoh nih orang kemarin COVID banyak tuh D-dimer tinggi. Oke, itu bahaya nggak kalau setelah COVID D-dimer tinggi? Karena anakku sempat gitu juga. Iya, D-dimer tinggi sebenarnya nggak bagus sih, karena artinya bahayanya itu dalam arti bahayanya relatif ya. Kalau misalkan bahayanya relatif itu dalam arti gini, kita lihat nggak bekuan darah di mana. Itu kan sebenarnya kita harus cek dulu bekuan darah di mana. Kadang orang memang cek D-dimer sembarangan, jadi dia akhirnya takut sendiri loh, kok tiba-tiba gini. Nah dokter juga bilang nih yang nyuruh cek siapa? Oh, I see. Ya. Nah, tapi di dimer itu bisa tinggi, meningkat misalkan kalau ada kasus tadi misalnya infeksi berat, orang yang lama bed rest. Orang kalau lama bed rest, lama diem aja tuh kan darahnya sempat stasis. Stasis tuh artinya nggak gerak lah. Nah, darah itu kan kayak sirup nih. Kalau sirup lama tuh bayangin kalau kita diemin aja kan dia ngendep tuh. Nah, jadi itu kental. kan yang kita jadi kental. Nah, itu yang kita secara gampang bilang itu darah kental nih gitu. Oke. Nah, jadi itu bikin D-dimer tinggi juga. Oke. Nah, lalu orang yang punya cenderung ada pembekuan darah, orang yang keganasan tuh cancer maksudnya ya. Atau orang punya tumor tertentu. Ya kayak ada pasienku misalkan gitu, dia gak ada apa-apa, dia bilang saya sehat-sehat aja nih. Nanti di dimer tinggi, saya periksa memang ada bekuan darah di kakinya, di pembuluh darah kakinya, lewat USG. Lalu saya waktu itu bilang, oke coba di PET scan namanya. PET scan tuh kita bisa cek diri ada alat gitu kayak CT scan, tapi ini seluruh tubuh kayak di Star Trek zaman dulu itu tau gak? Yang orang masuk ke dalam terus bisa cek semuanya dia punya kesehatan kayak gimana. Nah tapi ini dia tuh membaca metabolisme. Kalau ada metabolisme yang berlebih, nah dia curiga, oh ini berarti ada tempat cancer nih. Waktu itu pasien yang itu saya dapat sih pas dia ada cancer rahim. Wah. Karena ketahuan ada bekuan darah. Jadi saya bilang ini kayaknya harus cek yang lain coba. Karena sumber dari mana, orangnya sehat-sehat aja gitu kan. Dan dia nggak tahu dia ada cancer. Dia nggak tahu. Jadi kita sebenarnya bukan berfokus pada D-dimernya saja, tapi sebabnya apa? Kenapa D-dimer ini naik gitu? Nah itu yang kita cari tahu. Tapi ada artinya juga bahwa D-dimer tinggi itu nggak serta-merta pembekuan darah kan? Ada indikasi ke situ juga kan? Ada indikasi yang lain, tapi memang paling umum itu. Makanya kalau D-dimer tinggi, kita harus curiga ada bekuan darah dulu sampai terbukti sebaliknya. Oke. Nah untungnya sekarang udah normal dia. Nah sebaliknya bagusnya gini, kalau D-dimer normal, maka kita pastikan harusnya nggak ada pembekuan darahnya. Oke. Nah Ngomongin si varises lagi, berarti kan yang paling bahaya adalah ada blood clot tadi ya, yang bisa sampai ke jantung. Berarti gejala awalnya kelihatan tuh di kaki, ada varises, terpampang jelas gitu. Ada, biasanya kita lihat ada urat yang besar banget kan. Ya tadi memang kasusnya ekstrim bisa sampai ke jantung, tapi yang paling sering sebenarnya adalah kalau dia berbahaya tuh dia bikin ulcer. Ulcer itu kayak luka yang nggak sembuh-sembuh misalnya. Oke. Nah saya kenapa waktu itu memilih akhirnya setelah mendalami pembuluh darah, lalu saya mendalami lagi varises. Nah ada nenek-nenek waktu itu, nah nenek-nenek ini udah saya pasang stand nih. Dia kan waktu itu jalannya sesek katanya capek. Saya pasang stand, waktu itu beliau udah senang. Wah jalan bisa jauh nih, katanya enak nih. Karena udah dipasang ring, udah pasang stand, jadi jalan bisa jauh. Nah baru tuh dia ngerasa, kok jalan jauh kaki saya sering capek ya, sering sakit gitu kan. Aku udah bilang, oh ini ada varisesnya, kayak ini kita mesti tangani segera. Tapi beliau bilang gini, ini mumpung ada umur, nenek mau jalan-jalan dulu ke luar kota sama teman-teman. Mumpung masih ada nih semua gitu kan, jalan-jalan lah. Nah itu memang sebenarnya waktu itu
kena luka, kena apa, lukanya nggak sembuh-sembuh, varisesnya ini, sampai akhirnya tuh busuk luka kakinya itu. Nah itu saya nyesel banget sebenarnya, karena saya bilang aduh Nek, coba waktu itu kita benar-benar cepet ya gitu. Nah maka harus ada yang concern mengenai masalah ini, karena ya itu dia, kadang-kadang orang anggap enteng, nggak tahu bahwa itu bisa bikin luka yang nggak sembuh-sembuh, dan ya itu bikin orang kan jadi infeksi berat kan. Kirain tuh cuman kayak dia emang kelihatan urat ya, tapi ternyata bener-bener seberbahaya itu ya. Ya gitu ada, jadi kan ada berbagai jenis tadi yang aku bilang. Ada varises yang memang dia pembuluh darah kecil aja di bawah kulit aja, dan itu memang nggak bikin sampai seperti itu. Ada yang bikin sampai segini. Tadi makanya saya bilang bahwa sebenarnya ini adalah penyakit vena kronis. Kalau varises yang kecil yang uratnya mungkin di ujung kulit aja, nah kita pastikan dulu apakah benar dalamnya tuh nggak ada apa-apa, nggak ada blood clot, nggak ada sesuatu yang bisa bikin sumbatan. Nah kalau emang benar kita udah pastikan bahwa ini aman aja, berarti ya di bawah kulit aja. Nah itu kita bisa atasi sebenarnya dengan injeksi skleroterapi. Tapi kalau emang ada yang lain, nah itu kita mungkin kasih obat pengencer darah, kita mungkin mesti kasih terapi yang lain lagi, kompresi dan lain-lain supaya bisa dia encer dulu, dan kita bisa uratnya kita hilangin kalau emang diperlukan. Tapi kalau nggak perlu nggak apa-apa. Maksudnya dia tidak bahaya, cuman yang di bawah kulit kan kita suka lihat tuh ada orang-orang yang uratnya gede bener tuh. Itu tidak bahaya. Kalau dicek dan tidak bahaya, tidak diapa-apakan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena tidak semua urat menonjol tuh varises sebenarnya. Oh, I see. Nggak semua urat menonjol tuh varises. Soalnya kemarin ada lagi di sini nih urat nih. Bener pas lagi syuting, orang-orang di lokasi kayak, si Bang Radit kenapa di sebelah alisnya kok kayak ada noda gitu. Pas dilihat ternyata lagi ada urat. Warna biru gitu, kelihatan gitu. Ya itu pembuluh darah sih pasti. Nah untungnya emang varises itu kebanyakan di kaki. Karena kan kaki itu harus melawan gravitasi untuk sampai ke jantung kan pembuluh darahnya. Nah, jadi kalau sirkulasi terhambat di kaki, mau naik ke jantungnya susah. Makanya dia numpuk di kaki, kayak darah kotor numpuk di kaki semua. Oke. Ya kan darah, jadi gini, ini mungkin buat kita semua bisa refreshing. Jadi kalau kita ingat dulu pelajaran biologi, ada yang bilang darah kotor dan darah bersih. Ya. Ya kan? Jantung kita itu menghantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui arteri namanya. Pembuluh darah yang merah warnanya. Maka sampai ujung kaki kita, ujung rambut gak ada. Ujung kaki, ujung jari bisa kerasa. Nah ujung sini tuh agak kecil, rambut juga gak ada darahnya. Kalau ujung jari kita ada nih kan, makanya merah. Nah tapi kalau misalkan dari sana itu kan dia harus mengembalikan lagi darah ke jantung lagi, kan sirkulasi harus putar balik dong. Nah ketika dia balik lagi ke jantung, nah itu dia menghantarkan sisa metabolisme, karbon dioksida. Nah, dia akan menghantarkan darah kotor namanya, karena isinya oksigen lebih dikit. Untuk dicuci lagi masuk ke jantung, dicuci paru-paru, balik lagi oksigen lagi masuk lagi ke sana arteri lagi. Nah jadi darah kotor ini yang dari pembuluh darah vena ini dari kaki ini mau naik ke jantung yang nggak bisa, terhambat sirkulasi. Nah itulah yang bikin jadi ada varises. Penyebabnya kayak yang orang-orang bilang nggak kayak abis futsal jangan langsung duduk bro gitu. Nah enggak itu sih enggak sih. Itu berarti enggak ya? Enggak sih, walaupun benar abis futsal emang baiknya pendinginan dulu ya. Tapi sebenarnya sih enggak bikin varises cuma gara-gara banyak bersila gitu, enggak. Oh itu berarti mitos semua itu. Lah, kan dibilangnya gitu kan. Mitos. Jangan bersila, jangan ini. Oh. enggak. Itu tuh enggak benar. Jadi kalau kita bilang varises gara-gara abis olahraga langsung kaki ditekuk gitu kan. Nah, katanya gitu. Mitos lah. Terus udah gitu kaki banyakan bersila nih, bukan. Tapi yang benar orang bisa jadi penyakit vena kronis atau varises itu kalau banyak duduk. Karena darah kan susah naik ke atas kan. Jadi memang kita kalau lagi banyak duduk kita harus ada waktu untuk kita jalan-jalan. Karena pompa darah kita untuk sampai ke jantung dari kaki itu dari otot betis. Aduh. Nah, apalagi kalau mungkin sering podcast mungkin ya, podcast harian ini berapa lama? Ini juga nih ngedit mulu nih. Ngedit, mungkin ya nonton podcast sambil jalan-jalan mungkin ya. Mungkin ya, sambil treadmill ya. Treadmill ya, kan pernah tuh bikin konten kayak gitu kayaknya. Iya benar, baca buku sambil treadmill. Tapi sekarang udah sakit punggung, tiba-tiba varises, banyak amat penyakit gue. Tapi bener ya, katanya orang gini bilang, jadi sitting is a new disease. Iya katanya. Banyak duduk itu sebenarnya sama kayak kita makan banyak gula, sama kayak orang rokok, itu sebenarnya sumber penyakit juga. Jadi kalau orang yang bekerja kantoran ya maksudnya kita harus punya waktu untuk jalan, stretching, supaya otot betis itu ketarik semua kontraksi, pompa darah kembali ke jantung lagi. Makanya salah satu faktor risiko juga orang long flight, traveling yang jangka panjang, itu juga kan kita anjurkan untuk gerak-gerakin kakinya, untuk jalan-jalan di atas pesawat gitu kan, supaya dia tidak stagnan terus gitu pembuluh darah kakinya itu. Faktor resikonya apa aja? Tadi kan kebanyakan duduk. Yang duduk, ya kan? banyak berdiri. Ya maunya apa sih? Banyak duduk salah, berdiri salah, tiduran nyamping deh gue. Harus jalan pakai tangan. Enggak, ini jadi gue jelasin nih, maksudnya sebenarnya gini. Jadi banyak berdiri itu faktor risiko. Kalau berdirinya diem. Kalau banyak jalan itu yang benar. Jadi orang suka gini, karena datang gini, dok kayaknya saya kebanyakan jalan jadi varises saya kambuh. Sebenarnya bukan banyak jalannya. Banyak jalan itu malah bisa merendahkan varises. Karena tiap kali kita jalan, otot betis kita mompa darah ke atas.
Oke. ke jantung, malah itu malah memperbaiki sirkulasi. Makanya kalau orang dulu bilang kenapa kamu harus olahraga minimal jalan kaki deh gitu. Jalan kaki itu olahraga yang baik karena apa? Ya gitu, dia membantu sirkulasi dari jantung ke kaki juga, dari kaki balik ke jantung lagi. Oke. Nah tapi kalau banyakan berdiri diem itu salah faktor risiko juga. Nah contohnya ada petugas keamanan banyak berdiri terus. Nah itu banyak tuh yang sering kena varises tuh. Oh. Banyak diem aja kan, dia berdiri terus soalnya. Ada hubungannya sama umur juga nggak? Makin banyak umurnya, makin gampang terkena varises. Iya ada hubungannya. Ada juga? Karena itu faktor aging juga ada. Jadi pembuluh darah jadi kurang elastis, jadi kemampuan dia untuk menampung dan memompa kembali darah ke atas tuh susah. Memang kan sebenarnya kan dipompanya dibantu otot sih. Pembuluh darah vena sendiri nggak bisa memompa sebenarnya, tapi dibantu ototnya. Makanya exercise sangat penting, terutama kaki ya. Jalan tuh underestimated exercise nih. Oke. Kalau mau strength training, berarti apa yang dilatih? Calf-nya berarti? Calf berarti Iya. sini ya, betis sini Ya ya? betis, jinjit-jinjit. Jinjit-jinjit. Terus oke. latihan yang kita punya kaki berdiri lalu kita punya telapak kaki diangkat gitu. Oh iya iya. Hamstring segala nggak? Glutes gitu nggak? Ya hamstring secara nggak langsung sih ya. Masa latihan cuma itu doang. Kan Bener kecil. sih, bener Iya. sih. Wah ini juga ya membuka mata banget ya. Ya, tapi lagi-lagi soal duduk ini memang persoalan besar ya. Menurutku iya. Karena semua penyakit tuh sekarang datangnya dari situ kan. Menurutku iya. Udah duduk ngemil, Iya. iya kan. Belum lagi sakit punggung, ya kan. Siap. Nah, kalau ada yang mau nanya-nanya lagi bisa kemana nih, Dokter Vito nih? Aku aktif untuk bikin konten edukasi supaya orang tahu bahwa tips ini kadang-kadang ketemu dokter kan juga mungkin waktunya nggak terlalu panjang. Sehingga aku kasih tahu mereka supaya ya banyak orang yang makin aware mengenai masalah kesehatan ini. Jadi ada akun Instagram Dokter Vito. Dr. Vito. Aku juga punya personal website juga drvito.com. Dokter Vitonya DOKTER Vito, VITO. Oke. Ada Dr. akun Vito. YouTube juga sih, YouTube DRV Channel. Itu isinya banyak banget aku ngomong mengenai jantung, pembuluh darah, makan, metabolisme. Oke. Ya dan itu aku usahakan supaya itu aku dapat inspirasi dari pasien-pasienku sendiri. Oke. Jadi aku kumpulin, mereka tanya apa, aku jawab melalui itu. Kadang-kadang kayak gini, orang tuh nanya di komen nih. Iya. Nanya di komen kan kita jawab cuma satu ya, padahal pertanyaan itu spesifik buat dia sendiri. Nah yang lain mikir, wah kalau gitu gimana saya, oh buat sehat jantung olahraga. Nah orang yang udah sumbatan banyak, oh saya olahraga juga, terus serangan jantung dia. Jadi kan kita harus sediain lebih panjang dong kan edukasinya. Serba salah ya. Iya. Berdiri aja Pak, berdiri Pak. Jadi harus lebih panjang. Nah saya jelasinnya makanya dalam bentuk konten, dalam bentuk video di YouTube, DRV Channel tadi itu. Supaya orang jelas nih konteksnya, saya bilang nih jantung, olahraga, pencegahan tuh gimana gitu. Supaya orang ngerti maksudnya. Minimal pencegahan sih menurutku sih, awareness. Karena menurutku jantung itu pencegahan memang lebih baik daripada mengobati. Tapi kita menangani atau mengobati itu mungkin lebih baik loh daripada kita harus menghadapi komplikasi. Komplikasi itu berat banget. Orang hipertensi, obatnya gampang sebenarnya. Maksudnya dalam arti obatnya tuh disediain dan itu di puskesmas juga ada. Tensi turun. Tapi kalau orang nggak ngobatin hipertensinya, maka jadi sakit ginjal, serangan jantung, stroke, kan jadi mahal dan jadi panjang urusannya. Padahal sebenarnya kalau dari awal dia ngobatin hipertensi aja nggak apa-apa kan? Betul. Ya, Iya. lebih bagus lagi kalau nggak sampai hipertensi, preventif kan, Betul. pencegahan. Karena ujungnya aja bypassnya itu dengernya udah ngeri sih. Iya, bypassnya itu sebelum sampai orang itu bypass, harusnya makanya itu tanggung jawab saya sebagai dokter harusnya jangan sampai di bypass. Kenapa nih orang ini di bypass? Siap. Sebelumnya harusnya sebelum dia sakit cuma hipertensi aja, kalau kita obatin hipertensi. Sebelum dia hipertensi kita kasih edukasi supaya dia nggak sampai hipertensi. Siap Dok. Terima kasih atas waktunya. Makasih semua yang juga udah nonton. Dadah.